Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada akuntansi internasional. Kali ini kita akan membahas bagaimana akuntansi perubahan harga dan inflasi secara internasional. Di mana kita ketahui bahwa inflasi itu adalah fenomena dunia yang sering terjadi pada negara berkembang dan banyak negara maju juga yang menerapkan bagaimana akuntansi inflasi itu sendiri. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran kali ini kita mulai dari yang pertama adalah bagaimana pengaruh inflasi pada perusahaan, yang kedua adalah bagaimana alternatif pengukuran akuntansi, yang ketiga adalah perbandingan peraturan dan praktek, yang keempat adalah bagaimana struktur dan kebijakan dari akuntansi internasional dalam suatu negara. Itu adalah materi-materi yang kita bahas pada pembelajaran kali ini. Pada materi yang pertama, kita akan membahas bagaimana pengaruh inflasi pada perusahaan. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa inflasi itu mempengaruhi bagaimana posisi keuangan dan posisi kinerja dalam suatu perusahaan. Misalnya saja, seorang manajer dapat mengambil keputusan operasional yang tidak efisien jika ia tidak memahami apa itu pengaruh inflasi. Jadi benar-benar keputusan pimpinan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi dalam suatu kegiatan operasional perusahaan. Dalam kaitannya dengan hal itu, kita harus mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan. Apakah aset keuangan akan berkurang nilainya gitu ya selama inflasi karena turunnya daya beli dari masyarakat. Sehingga ada alternatif bagaimana memperkenalkan suatu alternatif sistem akuntansi inflasi, yaitu General Purchasing Power Accounting dan Current Value Accounting. Nah, ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Jadi yang penting yang harus kalian ketahui adalah ternyata pengaruh inflasi pada suatu perusahaan itu inflasi itu memang benar-benar mempengaruhi bagaimana posisi keuangan perusahaan dan kinerja dalam suatu perusahaan, sehingga manajemen atau dalam hal ini top manajemen harus mengambil kebijakan yang memang dia sudah memperkirakan apabila terjadi inflasi maka seperti ini, jika tidak terjadi inflasi yang terlalu besar maka seperti ini, maka harus sangat diminimalisir dengan manajemen resiko dari inflasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana alternatif pengukuran akuntansi. Jadi dalam hal ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ternyata di sini untuk melakukan pengukuran terhadap alternatif sistem akuntansi inflasi tersebut terdapat 3 alternatif. Yang pertama adalah General Purchasing Power, kemudian yang kedua adalah Current Value Accounting, dan yang ketiga adalah Current Value dibandingkan dengan GBP Accounting. Jadi yang ketiga ini adalah penggabungan antara GPP yang atas ini dan yang Current Value Accounting, ya. Jadi kalau kita bahas satu persatu, yang pertama adalah General Purchasing Power. Jadi ini meliputi memang semua sistem yang dirancang untuk menjaga real purchasing power dari pemilik modal gitu ya. Jadi filosofi utama dari General Purchasing Power itu adalah bagaimana mereka melaporkan aset, liabilitas, pendapatan, dan expense dalam unit meter dari daya beli yang sama. Jadi mereka melihat dari daya beli masyarakat seperti itu. Jadi menurut GPP itu sendiri bahwa bagian non keuangan dalam laporan keuangan dinilai ulang untuk mencerminkan suatu kesamaan dari daya beli masyarakat itu seperti apa, yang umumnya dilakukan pada akhir tanggal neraca. Jadi mereka memang menitik beratkan pada bagaimana mereka itu melihat daya beli masyarakat itu seperti apa. Nah, itu yang namanya General Purchasing Power. Jadi powernya purchasing, kekuatan dari pembelian, ya, itu adalah bagaimana alternatif pengukuran akuntansi. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu Current Value Accounting, di mana di sini Current Value Accounting itu meliputi semua sistem sebenarnya yang tujuannya adalah untuk menghitung nilai sekarang
atau perubahan dalam harga khusus yang mencakup dari current cost accounting, kemudian replacement accounting, dan selling price. Selling price-nya berapa. Jadi memang kalau misalnya yang kedua ini atau sering disebut current value accounting ini berkaitan dengan naik turunnya nilai aset tertentu, bukan bagaimana menurunnya daya beli sekarang sehingga income tidak dihitung. Nah, ini sangat berbeda ya antara current value accounting dengan GPP yang di atas tadi, General Purchasing Power. Jadi ada dua perbedaan yang memang pendekatannya berbeda-beda. Ada yang satu melihat dari daya beli, yaitu General Purchasing Power, dan yang kedua adalah bagaimana melihat dari nilai sekarang, itu current value accounting. Nah, muncullah yang ketiga, yaitu current value disandingkan dengan GPP accounting. Ya, maka mereka menggabungkan antara bagaimana daya beli masyarakat, daya beli penjualan itu sendiri dibandingkan dengan bagaimana current value-nya saat ini seperti apa nilai sekarangnya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah 3 alternatif bagaimana pengukuran akuntansi. Selanjutnya adalah bagaimana perbandingan dari peraturan dan praktek. Seperti yang kita ketahui ya, terkadang di dalam suatu negara itu mereka berangkat dari apa praktek yang terjadi. Kemudian mereka membuat suatu peraturan tertentu sehingga peraturan tertentu itu mengatur bagaimana praktek itu selanjutnya berjalan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di negara-negara berkembang gitu ya, banyak sekali terjadi inflasi. Bahkan ada beberapa negara yang mengalami kejadian luar biasa seperti yang namanya hiperinflasi. Mungkin kalian pernah dengar ya di suatu negara di Afrika dulu di tahun 2000-an itu terdapat negara yang mengalami hiperinflasi besar-besaran gitu ya, sehingga mereka terus mencari cara, mencari formula apa yang tepat untuk mengatasi hal-hal tersebut. Sehingga ada dalam perkembangannya gitu ya, mereka membuat perubahan oleh profesi akuntan yang ada di UK sendiri, di Inggris sendiri, di mana memperkenalkan SAP nomor 16 tahun 1980 yang memang meminta bagaimana laporan keuangan itu menggunakan current cost accounting. Jadi benar-benar nampak bagaimana perhitungannya saat ini seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan juga bagaimana peraturan-peraturan yang melandasi adanya praktik akuntansi inflasi gitu ya di dalam suatu lembaga internasional gitu ya. Jadi mereka sebenarnya berangkat dari yang namanya inisiatif harmonisasi internasional United Nation. Jadi UN sendiri atau United Nation jadi adalah organisasi internasional memang menyarankan bagaimana pendekatan pengungkapan itu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi inflasi dengan adanya kebijakan yang akhirnya digunakan dasar oleh IASC, yaitu namanya GEISAR. Nah, adanya kebijakan itu memang diharapkan bagaimana akuntansi inflasi yang terjadi secara internasional ini dapat teratasi. Kemudian selanjutnya juga ada namanya The European Community, di mana di sini mereka menyetujui gitu ya susunan laporan keuangan, gimana metode penilaiannya dari laporan tahunan itu sendiri, bagaimana pelaporannya itu memang berorientasi dengan masyarakat, nah seperti itu, dan bagaimana metode akuntansi biaya yang digunakan di dalamnya, sehingga ada persamaan persepsi di sana bagaimana cara mengatasi akuntansi inflasi yang terjadi di negara-negara. Selanjutnya ada yang namanya The International Accounting Standard Committee ya. Ini saat ini pun masih ada gitu ya untuk terus berproses, di mana memang isu terhadap akuntansi inflasi itu di tahun 1970-an menjadi isu yang sangat merebak gitu ya, sehingga mereka membuat suatu pendekatan apa yang harus dibahas, sehingga salah satu klausul dalam yang dibahas oleh IASC itu sendiri
itu membahas bagaimana pendekatan daya beli umum dan pendekatan biaya yang berlaku, di mana itu memang memegang peranan penting atas pengakuan kebutuhan informasi terhadap dampak dari perubahan harga dan pengaruh inflasi. Jadi di sana, kalau kalian mau baca di IAS 15 gitu ya, di tahun 1989, di mana terjadi hiperinflasi saat itu gitu ya, sehingga mereka mengajukan dan menganjurkan untuk melakukan pembuatan kebijakan terkait bagaimana pernyataan ulang untuk daya beli umum yang mengubah pelaporan keuangan perusahaan negara hiperinflasi berdasarkan pendekatan biaya historis atau nilai sekarang. Nah, ini mau memilih yang mana nih? Kalau misalnya mereka terjadi hiperinflasi seperti itu. Jadi dan yang terakhir adalah mengacu juga terhadap masalah dan prospek kedepannya seperti apa. Jadi meskipun akuntansi daya beli umum gitu ya telah digunakan di beberapa negara, namun tidak ada standar akuntansi biaya sekarang dengan referensi khusus gitu ya yang mengatur bagaimana perlakuan untung dan rugi jika di pos-pos keuangan, sehingga bagaimana cara secara jitu untuk mengatasi inflasi itu sendiri. Itu menjadi masalah yang hingga saat ini gitu ya masih ada bagaimana cara meminimalisir adanya perubahan harga yang signifikan secara internasional dan inflasi yang terjadi, sehingga inflasi yang terjadi di suatu negara, di satu negara gitu ya tertentu, itu tidak terlalu berpengaruh signifikan dengan negara yang lainnya, karena mungkin ada terjadi perdagangan internasional yang terjadi. Nah, hal-hal seperti itu memang yang sebenarnya perlu akan dibahas dan dikaji lebih lanjut lagi tentang bagaimana perbandingan dan peraturan dari peraturannya seperti apa dan prakteknya seperti apa. Seperti itu pembahasan terkait perbandingan peraturan dan praktek dari akuntansi inflasi sendiri. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana struktur dan kebijakan dari akuntansi. Jadi kalau misalnya kita ketahui yang namanya akuntansi itu tidak pasti lepas ya, dengan nilai sekarang seperti apa, nilai di luar negeri seperti apa, aset tetap dan aset lancarnya seperti apa, sehingga kita bisa memutuskan bagaimana kebijakan akuntansinya. Sehingga yang akan kita bahas pertama adalah bagaimana nilai sekarang, bagaimana memperhitungkan laba bersih dan peningkatan dari aset itu berdasarkan nilai sekarang, sama dengan nilai pengganti, yaitu nilai yang lebih rendah dari nilai realisasinya. Sehingga memang nilai sekarang ini dibutuhkan untuk mengetahui sehingga kebijakan akuntansi apa yang harus diambil, seperti itu ya. Kemudian terkait pajak gitu ya, mungkin ditangguhkan secara berkala atau seperti apa. Nah, itu sangat mempengaruhi bagaimana perhitungan nilai sekarang gitu ya, sehingga struktur dan kebijakan ini tidak lepas dari yang pertama nilai sekarang. Yang kedua adalah nilai dari luar negeri, di mana jika terjadi transaksi antara secara internasional di dalam suatu perusahaan, maka yang harus diingat bahwa semua mata uang luar negeri itu diubah dalam mata uang dalam negeri dulu berdasarkan tarif pertukaran secara resmi pada tanggal neraca. Jadi itu yang harus dipahami bersama, bahwa tanggalnya nih tanggal berapa yang mau disepakati untuk mengkonversi. Itu harus tertulis karena setiap hari itu pergerakan harga mata uang luar negeri itu berubah-ubah gitu ya, sehingga harus disepakati bahwa misalnya membuat laporan keuangan atau apa, oh ini menggunakan tarif mata uang luar negeri pada tanggal sekian. Nah, sehingga itu bisa menjadi patokan gitu ya, dan tidak berubah-ubah lagi karena ada kadang selisih dari tarif itu sendiri ya ketika harga di harinya sudah berbeda. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang mungkin perlu dipahami lagi. Kemudian terkait yang ketiga adalah bagaimana aset tetap dan aset lancar, di mana aset tetap dan aset lancar ini memang mempengaruhi bagaimana kebijakan akuntansinya, bagaimana pencatatannya. Dia menggunakan
nilai yang saat ini, dan dia ketika membeli itu menggunakan apa gitu ya, ketika aset tetapnya seperti itu. Dan yang harus diketahui bahwa aset tetap itu tidak cuma aset tetap berwujud, tapi juga ada aset tetap yang tidak berwujud seperti goodwill gitu ya, royalti, yang itu memang harus kita hitung bagaimana itu bisa dimasukkan ke neraca dengan nilai yang sudah disepakati oleh pihak ketiganya gitu ya, pihak yang membuat royalti itu sendiri, bahwa disepakati nilainya berapa, kemudian ditampilkan di laporan keuangan sehingga dapat disepakati dan dapat dikonsolidasi dari kedua belah pihak gitu ya. Jadi memang royalti atau goodwill itu memang harus dihitung dengan cermat dan tepat gitu ya, sehingga berpengaruh juga bagaimana tentang posisi keuangan di dalam suatu perusahaan. Jadi itu adalah bagaimana kita dalam menyusun struktur dan kebijakan akuntansi. Baik, itu tadi adalah materi pembelajaran kita kali ini, yaitu akuntansi internasional. Dalam hal ini kita membahas bagaimana akuntansi perubahan harga dan inflasi secara internasional. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Akhirnya saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.